Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi bisnis di mata kuliah kewirausahaan. Baik, jadi komunikasi bisnis adalah merupakan pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang memiliki target tertentu. Ya, jadi ini perlu dicatat bahwa setiap bentuk komunikasi bisnis itu punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Ini menurut William Albick. Kemudian yang lain dari Rosenfeld mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non personal. Ya, jadi bisa ke manusia atau secara personal langsung ke targetnya, atau tidak personal, tidak langsung, yang bisa dalam bentuk lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Jadi tujuan komunikasi bisnis ini selalu adalah target perusahaan. Kemudian menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis, yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik yang bersifat verbal maupun yang nonverbal. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu target atau tujuan tertentu. Jadi ada targetnya, ada tujuannya, bukan sembarang komunikasi atau bukan komunikasi yang biasa. Jadi ada tujuan atau target. Nah, ini adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Jadi ada pesan yang akan disampaikan, baik pesannya itu dalam bentuk ucapan atau lisan, atau dalam bentuk tulisan, atau juga dalam bentuk gambar. Kalau arsitek itu media komunikasinya adalah gambar. Ketika dia akan menyampaikan ide-ide atau gagasannya mengenai desain rumah misalnya, dia akan menggunakan gambar sebagai media komunikasi. Gitu. Kemudian unsur komunikasi yang lain tentu saja adalah pesan, yaitu apa yang disampaikan. Nah, pesan di dalam pesan ini terkandung target tadi itu. Jadi pesan yang disampaikan sesuai dengan target atau tujuan komunikasi. Oke. Termasuk sebenarnya komunikatornya juga. Akan di perusahaan itu akan dipilih nantinya orang yang memiliki kapabilitas dan performance yang sesuai dengan tujuan komunikasi bisnis. Gitu. Jadi kalau tujuannya untuk promosi, ya dipilih orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kompetensi, dan memiliki performance yang baik untuk menyampaikan promosi itu. Nah, ini nanti juga akan dilihat kalangannya siapa. Jangan sampai kalau misalnya komunikannya itu anak-anak muda, yang menyampaikan itu yang sudah sepuh-sepuh gitu, yang sudah tua-tua gitu ya Kak. Nanti tidak pas gitu. Jadi ada komunikator, ada pesan, kemudian ada media. Nah, media itu alat atau jembatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian unsur yang keempat itu adalah komunikan. Ya tentu saja komunikasi itu disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau kepada masyarakat. Ya kalau tidak ada komunikan, tidak akan terjadi komunikasi gitu ya. Nah, harus, karena itu ada yang ngomong pasti ada yang merespon gitu. Jadi ada komunikannya. Kemudian unsur yang kelima, ini yang sifatnya intangible gitu ya. Itu adalah efeknya. Jadi karena tadi komunikasi bisnis itu memiliki target, memiliki tujuan tertentu, maka efek yang diharapkan itu juga harus sesuai dengan target atau tujuan komunikasi tadi dilakukan. Oke, jadi unsur komunikasi itu sekali lagi ada 5, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan, kemudian pesannya sendiri, medianya, alat atau jembatan yang dipakai untuk menghantarkan pesan tadi itu, kemudian ada komunikan yang menerima komunikasi, kemudian ada efeknya, ada hasilnya, ada dampaknya. Berikutnya, ini unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Unsur-unsurnya ada beberapa. Yang pertama tujuan. Ya, tadi sudah disampaikan di awal. Tujuan komunikasi.
komunikasi bisnis itu pasti memiliki tujuan atau goal tertentu gitu. Jadi tujuannya itu harus ditentukan di depan, dan ini kalau dilakukan dalam konteks perusahaan itu tujuannya harus sejalan dengan tujuan organisasi. Biasanya organisasi itu memiliki roadmap, memiliki target-target yang harus dicapai. Ada target harian, ada target per pekan atau per minggu, ada target bulanan, ada target tahunan, dan ada target multi tahun. Nah, komunikasi bisnis yang dilakukan harus paham posisinya di mana untuk bisa menentukan tujuannya. Tujuannya harus ditentukan dulu untuk bisa menentukan bagaimana komunikasi bisnis itu dilakukan gitu ya. Jadi tujuannya apakah yang target harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau yang multi years gitu. Jadi tujuannya harus ditentukan atau ditetapkan di depan sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian unsur komunikasi bisnis yang kedua itu ada pertukaran. Jadi komunikasi itu melibatkan minimal 2 orang atau bisa juga lebih. Jadi ada yang menyampaikan, ada yang menerima pesan, ada komunikatornya dan ada komunikan gitu. Kemudian yang ketiga, komunikasi bisnis ini harus berisi informasi, gagasan, opini, instruksi yang berupa pesan yang disampaikan. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk presentasi, PowerPoint misalnya, atau pakai poster, pakai flyer, pakai komunikasi verbal atau konten ya. Sekarang yang banyak dipakai itu media komunikasi bisnis yang sangat trending sekarang itu adalah konten, baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar dan tulisan atau flyer gitu, yang diposting atau diupload di media-media sosial. Jadi bentuknya bermacam-macam. Kalau arsitek, komunikasinya lewat gambar, nah, gitu ya. Gambar yang dibuat arsitek akan mencerminkan si arsiteknya, atau kalau itu dalam bentuk perusahaan gitu ya, akan menjadi karakter. Jadi gambar yang disampaikan sebagai media komunikasi itu mewakili image atau karakter perusahaannya. Anda akan bisa melihat desainnya, misalnya perusahaannya Andi Rahman dengan prinsipal arsiteknya Andi Rahman, dengan desainnya Apodai dengan prinsipal arsiteknya Ari Indra misalnya. Itu akan kelihatan sekali itu perbedaannya, perbedaan karakternya maksud saya. Mungkin yang paling dominan kalau Andi Rahman itu menggunakan bata merah gitu ya, yang diekspos sedemikian gitu, sehingga dominan sekali dalam desain-desainnya dalam konteks tropikal gitu ya, iklim tropis yang sangat kuat. Sementara desainnya Apodai itu sangat dominan dalam stream lainnya gitu, garis-garis lengkungnya yang out of the box gitulah, katakan seperti itu. Jadi masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda gitu, dan gambar yang menjadi media komunikasi arsitek itu akan sangat menampilkan karakter dari arsitek atau perusahaan atau biro arsitektur. Kemudian unsur komunikasi bisnis yang berikutnya itu adalah memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Jadi bisa dilakukan face to face, berhadapan secara langsung, ataupun berhadapan tapi tidak langsung ya. Sekarang ada media-media teleconference yang beragam, itu bisa seperti itu. Bisa juga menggunakan media khusus yang lain atau menggunakan media massa. Kemudian yang berikutnya unsur komunikasi adalah menggunakan metode atau alat sehingga pesan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Ada alatnya, ada metode khusus atau metode tertentu sesuai dengan target komunikannya. Kemudian unsur yang terakhir adalah pencapaian target atau tujuan. Tentu saja komunikasi bisnis yang sukses atau yang berhasil itu apabila target atau tujuannya tercapai. Ini nanti ada asesmennya biasanya atau ada pengukurannya. Misalnya ketika komunikasi bisnis itu dilakukan untuk tujuan promosi, maka ada target penjualan gitu, atau omsetnya berapa bulan ini gitu. Kalau ternyata omsetnya di bawah targetnya, berarti mungkin ada yang perlu diperbaiki dari segi komunikasi bisnisnya, promosinya dan lain-lain.
Nah, ini tujuan komunikasi bisnis itu sendiri secara umum ya. Tujuannya yang pertama adalah memberi informasi, jelas kita menyampaikan sesuatu ke orang lain itu pasti akan memberikan informasi ya. Jadi informasi ini bisa terkait berbagai hal yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Atasan bawahan, antar anggota tim, antar tim dengan klien atau customer dan lain-lain. Ya, tujuannya untuk menginformasikan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang memang menjadi target dari satu perusahaan gitu. Jadi tujuannya menginformasikan sesuatu. Kemudian yang kedua melakukan persuasi. Jadi komunikasi itu dijalin, salah satu tujuannya juga adalah menjalin kerjasama. Satu, kemudian juga melakukan persuasi. Menjalin kerjasama itu yang poin ketiga, melakukan kolaborasi. Bisa juga untuk melakukan persuasi, jadi mendekati calon customer misalnya. Ketika berjualan secara personal dengan pendekatan personal, itu bertemu langsung dengan calon customer, kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol sambil bawa produknya. Nah, gitu kan, menyampaikan informasi tentang produk. Nah, kemudian sampai akhirnya si calon customernya tertarik dan beli. Nah, ini bisa seperti itu. Ini melakukan persuasi. Kemudian melakukan kolaborasi, tujuan yang ketiga yaitu menjalin kerjasama. Bisa juga antara misalnya dalam satu perusahaan itu akan memperluas kemitraan gitu ya. Kemitraan bisa dengan kan perusahaan itu memproduksi suatu barang, ada pemasok untuk bahan bakunya. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan pemasoknya itu. Semakin murah bahan bakunya, maka semakin besar nilai labanya gitu. Biasanya dengan pemasok bahan baku yang kualitasnya bagus dan dengan harga yang murah, ini nanti perusahaan itu akan melakukan kolaborasi yang cukup kuat gitu, karena ketika sudah terjadi kolaborasi atau kerjasama yang terjalin dengan baik, maka performa perusahaan juga pasti akan terangkat gitu. Kemudian kolaborasi bisa juga dilakukan dengan mitra distributor gitu ya nih. Tadi kalau dengan mitra produsen atau pemasok bahan baku, kemudian dengan mitra distributor bisa, dengan customer juga bisa, atau dengan kelompok customer. Misalnya pemasok atau perusahaan garment menjahit seragam sekolah atau seragam kantor, mereka menjalin kolaborasi yang baik, yang harmonis dengan lembaga pendidikan, dengan sekolah, dengan beberapa sekolah gitu ya, yang nanti seragamnya setiap akhir tahun supaya menjahitkannya di mereka gitu. Itu kolaborasinya baik, itu biasanya kerjasamanya akan terus berlanjut gitu, akan berkesinambungan bertahun-tahun gitu. Ini tujuan komunikasi bisnis. Ini perlu pendekatan, perlu komunikasi yang baik dari kedua belah pihak. Kemudian tujuan komunikasi bisnis yang berikutnya adalah melakukan integrasi. Jadi menyatukan misalnya ada dua anak perusahaan yang memiliki satu keterkaitan bidang usaha. Ini kalau mau memperluas usaha ya, atau besar bisnis, bisa jadi itu nanti akan disatukan. Atau bisa juga antar perusahaan A dengan perusahaan B melakukan merger atau kerjasama atau integrasi. Ini perlu ada komunikasi yang baik, yang efektif, dan mendapatkan hasil sesuai dengan target atau tujuannya. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi kalau secara umum ya. Yang pertama, komunikasi itu secara verbal. Yang kedua, komunikasinya nonverbal. Ini komunikasi ini menurut saya sangat membutuhkan keterampilan. Dan ini menjadi soft skill yang harus dimiliki oleh, saya rasa, setiap orang, apalagi wirausahawan. Bukan berarti yang bukan wirausahawan tidak membutuhkan keterampilan komunikasi. Karena setiap hari, setiap saat kita selalu berkomunikasi. Maka saya rasa komunikasi ini menjadi satu hal yang harus wajib dilatih supaya terampil ya, wajib dilatih supaya terampil gitu. Bentuk komunikasi ini ada dua. Yang pertama komunikasi verbal, bisa dalam bentuk lisan atau gambar dan tulisan gitu ya.
rapat kerja, ya ini dibantu lisan, kemudian gambar dan tulisan. Ini misalnya dalam rapat kerja, diskusi tim, perbincangan karyawan, presentasi dan lain-lain. Kemudian yang nonverbal ini berupa tindakan, gestur atau bahasa tubuh, mimik wajah, nada suara, penampilan atau cara berdandan, cara berpakaian, sentuhan, proxemics dan lain-lain. Ini sangat penting diperhatikan dalam komunikasi bisnis jika ingin target atau tujuannya berhasil. Biasanya anak-anak muda itu ada yang agak sulit diatur berpenampilan rapi, sehingga di kampus pun bahkan ada aturan untuk kuliah harus memakai pakaian berkerah gitu ya, untuk anak laki-laki harus memakai pakaian berkerah, tidak boleh pakai kaos oblong. Nah, biasanya anak-anak muda itu lebih senang yang nyantai kan penampilannya. Tetapi soft skill semacam ini supaya selalu berpenampilan rapi itu perlu dibiasakan. Jadi supaya tahu tempat, tahu diri dan tahu tempat. Ketika di kampus, di kantor yang sifatnya formal, ya harus berpenampilan formal dan rapi. Nah, ini kadang-kadang ada yang tidak rapi. Ini karena keburu-buru jadi tidak rapi. Sepatu belepotan gitu ya, baju tidak disetrika, rambut awut-awutan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi, ketika kita ingin mewakili citra suatu perusahaan atau minimal citra diri kita sendiri yang menunjukkan kebonafidan gitu ya, menunjukkan tingkat excellent-nya gitu ya, itu tampilkan diri sebaik mungkin gitu ya. Ini kalau bahasa agamanya itu harus ada izahnya gitu. Tidak harus pakaian yang baru dan mahal gitu ya. Tidak harus pakaian baru yang mahal, tetapi yang penting rapih. Rapih pakaiannya, sepatunya rapih, rambutnya rapih, kuku-kukunya bersih gitu ya. Kemudian juga bahasanya bahasa yang tepat gitu. Ketika berkomunikasi dengan yang lebih tua atau berkomunikasi dalam konteks yang formal, ya gunakan bahasa formal, bahasa yang baik, jangan pakai bahasa gaul ya. Jangan menggunakan bahasa tulis ketika berkomunikasi dengan dosen itu seperti berkomunikasi dengan teman-temannya. Dengan kepala perusahaan berkomunikasinya seperti dengan teman-temannya. Berapa nanti ya. Oke. Jadi selalu tampilkan kesantunan dalam tulisan juga ya. Dalam tulisan, apalagi kalau itu flyer ya. Meskipun sasarannya anak-anak muda, tetap tulisannya yang baik, yang sopan, pilih kata yang tepat. Kemudian juga ringan mengucapkan kata terima kasih, maaf, ya, apalagi estomat kalau istilahnya Pak Arjono itu. Estomat, silahkan, senyum, tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada thank you, I'm sorry, excuse me, dan please. Ini selalu gunakan kata-kata itu. Gitu. Estomat, senyum, tolong, maaf, dan terima kasih. Ya, ketika berkomunikasi sangat mungkin kita melakukan kesalahan. Ya, nah ini kalau kita sadar kita melakukan kesalahan, segera ucapkan kata-kata maaf. Kalau kita tidak sadar melakukan kesalahan, setelah proses komunikasi itu tutup dengan kata-kata maaf gitu ya. Kemudian ketika meminta tolong, jangan lupa gunakan tolong, kata-kata tolong yang baik, please atau excuse me atau tolong gitu ya, mohon, seperti itu. Kemudian juga di akhir komunikasi selalu ucapkan terima kasih. Setelah ketika sudah menyampaikan informasi juga akhiri dengan terima kasih. Ketika sudah menerima hasil pekerjaan dari bawahan sekalipun, itu juga ucapkan terima kasih gitu. Kemudian juga penampilan, nah tadi sudah disampaikan, penampilan rapi dan sopan memberikan kesan baik ya. Kesan pertama itu penampilan dulu, bahkan sebelum Anda berbicara. Meskipun katanya penampilan bisa menipu, tapi kan kita tidak bertujuan untuk menipu ya. Penampilan yang rapi dan sopan, apalagi ditambah dengan bahasa yang adab,
sesuai dengan etika atau penuh etika gitu, yang beradab itu berarti sopan beradab itu maksudnya berarti tahu di mana dia berbicara, dengan siapa dia berbicara. Kemudian apalagi kalau kata-katanya baik, tepat, dan cerdas gitu ya, wah ini akan menimbulkan kesan yang baik. Nah, ini kemudian ada beberapa metode komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi bisnis dengan tatap muka. Nah, ini membutuhkan keterampilan sekali lagi, jadi perlu dilatih. Bahkan ketika nanti kalian sudah menjadi profesional arsitek atau pengusaha gitu ya, ini harus tetap dilatih. Jadi pejabat pun harus tetap berlatih berkomunikasi dengan baik gitu ya. Karena yang namanya bisnis itu bukan hanya usaha di bidang ekonomi saja. Di perusahaan atau di institusi pendidikan, di lembaga pemerintah itu juga ada unsur dalam tanda petik bisnisnya. Gitu. Jadi metode komunikasi ini harus terus dilatih gitu ya. Kuncinya apa? Kuncinya good personality ya. Kemudian performanya juga baik. Jadi orangnya baik, performanya baik. Ini nanti aura baiknya itu pasti akan keluar. Nah, tadi ada komunikasi yang sifatnya nonverbal, bahasa tubuh. Kadang-kadang tanpa ngomong pun, sebelum kita berbicara pun orang tuh sudah bisa mengira-ngira, oh orang yang kayak gini nih, kayak gini loh karakternya gitu. Apalagi nanti setelah kita berbicara gitu, bisa salah sih memang, tapi ada orang-orang yang bisa menangkap dengan tepat gitu, bahkan sebelum dilakukan komunikasi secara lebih mendalam gitu ya. Jadi kuncinya sekali lagi adalah good personality. Udah jadi orang baik aja. Jangan suka tipu-tipu, jangan suka bikin hoax, jangan suka umbar janji istilahnya ya. Jangan suka memberi harapan palsu atau PHP gitu ya. Jadi kalau sudah menjanjikan satu kualitas, cobalah dipenuhi. Menjanjikan satu target, cobalah dipenuhi, upayakan semaksimal mungkin. Kemudian performanya juga baik, gitu, rapi, sopan gitu ya. Tidak perlu menggunakan pakaian yang mahal, tetapi rapih dan bersih. Nah itu ya, rapih, bersih, rambutnya juga rapih. Kemudian tadi secara keseluruhan penampilannya rapih gitu. Kemudian juga ini kalau kita rincikan mungkin sopan, ramah juga ya. Tadi ada estomat, tadi itu senyum sapa. Nah itu orang ramah dengan orang jutek itu kelihatan banget bedanya ya. Jadi kita kan secara fitrah ya, seneng kalau ketemu sama orang yang ramah, yang banyak senyum, banyak sapa gitu kan, seneng ya. Terlalu ramah, terlalu berlebihan, lebay itu juga tidak baik. Jadi yang sewajarnya, yang pas. Kalau bahasa Jawanya itu empan papan, pas tempatnya, pas dengan siapa berbicara, pas orangnya gitu ya. Sopan, ramah, kemudian low profile. Meskipun sudah jadi pejabat, jangan mentang-mentang pejabat gitu ya, tetap low profile. Supaya apa? Supaya bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan bawahannya, karena atasan itu tidak akan bisa kerja sendiri, harus sangat membutuhkan kerjasama tim, kerjasama orang-orang yang terlibat di perusahaannya itu gitu. Jadi low profile, kemudian ikhlas membantu. Jadi ini juga penting ya. Kadang-kadang itu ada keterpaksaan ketika mengerjakan tugas gitu. Ada keterpaksaan karena tuntutan dari atasan harus mengerjakan ini. Sudah ikhlas saja, tidak perlu banyak mengeluh gitu ya. Ikhlas saja dikerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau memang keberatan, sampaikan dengan bahasa yang baik gitu ya. Nah kalau niatannya ikhlas, ini insya Allah nanti banyak sekali bantuannya. Kemudian jujur atau amanah. Nah ini kata-kata yang baik dan kata-kata yang jujur. Pokoknya selalu jujur dalam hal apapun, tapi ya jangan jujur yang lugu gitu ya. Kalau ada yang salah terus diungkapkan secara naif gitu ya, jangan juga gitu. Harus empan papan, tahu bagaimana menggunakan kata-kata yang tepat ketika menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak diterima oleh si komunikan gitu ya. Tapi juga tidak boleh menyampaikan hoax. Kalau terlalu banyak hoax itu orang ya sebel gitu ya, atau terlalu menampilkan citra diri yang gimana gitu, yang berlebihan supaya viral misalnya, yang banyak dilakukan artis-artis sekarang itu ya, nanti senjata makan tuan pasti ya. Saya selalu berprinsip bahwa apa yang kita tabur pasti nanti akan dituai gitu ya. Selalu kalau istilahnya siapa itu yang menulis, Andrea Hirata itu,
Tuhan tahu tapi menunggu. Kadang-kadang ada balasan secara langsung gitu, tapi ada yang balasannya ditunda. Kalau nggak cepat-cepat minta ampun, kalau cepat-cepat minta ampun, insya Allah nanti tuntas deh gitu ya. Jadi jujur atau amanah ini benar-benar harus dipegang ya. Jangan mengumbar kualitas yang tidak kita miliki. Jangan menjanjikan kualitas atau kuantitas yang tidak bisa kita capai. Ketika kita menetapkan kualitas atau kuantitas atau menjanjikan kuantitas atau kualitas tertentu, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Jika belum tercapai, maka itu ada teknik untuk membuat orang supaya menerima itu dengan baik. Kita harus tahu bagaimana metodenya atau caranya. Itu tadi kalau di satu sisi kita mungkin tidak bisa mencapai target A, tapi target B, C, dan D-nya bisa tercapai, mungkin orang akan bisa maklum gitu ya. Jadi tetap jujur dan amanah gitu. Jadi kalau memang belum bisa dicapai, sampaikan dengan cara yang baik dan siap menerima konsekuensinya apapun itu gitu ya. Jadi itu. Kemudian komunikasi melalui sistem email, ini yang sudah banyak dipakai sekarang. Di email kita kalau Anda cek banyak sekali promo-promo ya. Sekarang banyak sekali aplikasi berbasis media sosial yang terhubung ke email, sehingga promosi-promosi itu gencar sekali dilakukan lewat email. Baik promosi programnya bank, kemudian programnya Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, itu semuanya ada di email, selalu disampaikan lewat email. Kemudian konferensi web atau web conferencing atau webinar, ini juga satu media komunikasi yang sekarang banyak dipakai. Tidak bisa bertatap muka secara langsung, hanya bisa bertatap muka lewat layar monitor. Itu kemudian komunikasi tertulis, bisa dalam bentuk surat, poster, brosur, gambar, dan lain-lain. Kemudian komunikasi melalui media sosial. Nah, ini yang sekarang banyak sekali dipakai orang-orang ya, baik Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Ini media yang paling efektif menurut pebisnis. Oh ya, satu lagi, WhatsApp ya, WhatsApp. Jadi ada Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Ini yang kadang-kadang menjebak ke personal branding gitu ya. Ketika orang ingin menampilkan sisi positifnya dia gitu ya, kadang ada yang kebablasan sampai terlalu berlebihan sehingga orang memiliki ekspektasi yang tinggi sekali terhadap dirinya, terhadap si orang yang membranding diri itu tadi, tapi ketika ketemu ternyata jeketek cuman gitu aja, ternyata dia bisa juga salah ya. Kata orang-orang, netizen itu kejam. Jadi kalau sekali si bintang istilahnya artisnya Instagram, Facebook, atau YouTube itu melakukan kesalahan, maka balasannya netizen itu bisa sangat kejam gitu. Kemudian metode komunikasi yang lain itu menggunakan telepon ya, menggunakan handphone. Ini juga sering banyak sekali. SMS juga ya, jadi sering terima SMS promo-promo, kemudian telepon dari perusahaan ABC untuk survei, untuk ini, untuk itu gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati untuk melakukan jenis atau memilih jenis komunikasi bisnis untuk berhubungan dengan customer ataupun dengan atasan. Kemudian metode yang lain itu adalah teknik presentasi. Biasanya kalau promosi lewat kelompok atau lewat lembaga atau lewat perusahaan yang lain. Kemudian menggunakan papan pemberitahuan, bukan papan pengumuman tapi baliho, ini maksudnya papan-papan reklame itu ya, yang besar-besar itu di jalan-jalan itu, yang gambarnya warna-warni dan memenuhi jalan-jalan di kota-kota di Indonesia, mendatangkan PAD tapi membuat sumpek mata itu kalau nggak diatur. Oke, jadi secara visual baliho itu merupakan alat yang dipakai untuk komunikasi bisnis. Kemudian ada juga metode yang lain, yaitu survei dan kegiatan manajemen pelanggan. Ini metode. Nah, tekniknya tadi sebagian sudah disampaikan di depan. Yang pertama, bahasa ini baik verbal maupun non-verbal itu selalu perhatikan khalayak sasarannya. Harus tahu siapa yang diajak komunikasinya. Itu ya. Kalau targetnya itu anak-anak muda,
Jangan menggunakan bahasa baku seperti bahasa di di buku-buku ilmiah. Kalau target marketnya itu orang-orang kampung, orang-orang desa, jangan menggunakan bahasa kampus. Nah, dianggap keminter nanti. Ya, jadi selalu perhatikan khalayak sasaran supaya apa? Supaya informasi yang kita sampaikan itu tepat kena sasarannya. Kemudian juga bisa dipahami oleh komunikannya, oleh orang yang kita ajak komunikasi itu. Kemudian selalu jaga sopan santun, gunakan istilah atau bahasa yang tepat dan jelas, bukan bahasa yang ambigu, dan bahasa yang dipahami oleh komunikan. Jangan datang ke pedalaman Madura sana kemudian menggunakan bahasa Inggris komunikasinya, bahasa Inggris yang itu, atau dicampur-campuri pakai bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa gaulnya orang Jakarta. Marah nanti, tinggal pergi nanti sama mereka gitu. Kemudian yang kedua, jaga integritas dan ketulusan. Sekali lagi niatkan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat ya. Selalu sampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Jaga diri dari upaya membranding yang berlebihan sehingga jauh dari kenyataan. Ya, viralkan kebaikan, bukan sekedar sensasi semata. Banyak sekali artis-artis yang sekarang hanya menebar sensasi saja di media massa. Bahaya itu. Bahayanya tidak secara langsung diterima mungkin. Ya, supaya viral katanya. Kalau viral nanti dapat duit gitu. Di YouTube, dari YouTube atau dari Instagram atau dari apalah saya tidak tahu itu. Tapi kalau hanya untuk mengejar sensasi saat itu saja, ya nanti cepat juga selesainya gitu. Dan jatuhnya itu lumayan sakit nanti. Ya, ini banyak sekali contohnya. Ketika artis A sedang di puncak tangga, begitu dia melakukan satu kesalahan sedikit seperti apa kemarin Pak Im Wong ya. Pak Im Wong melakukan sedikit saja kesalahan, mungkin sudah banyak kebaikan yang sudah dia lakukan ya. Lepas dari itu tulus atau tidak tulus kita tidak berhak menilai ya, karena yang tahu hanya Tuhan dan dia gitu kan ya. Tapi ketika dia melakukan satu saja kesalahan itu sudah langsung digoreng dan jatuh itu namanya, bisa seperti itu. Karena itu upayakan untuk selalu berbuat baik, sudah itu saja, selalu berbuat baik sehingga seolah-olah sampai tidak ada celah orang lain untuk menunjuk kejelekannya. Jikapun ada kesalahan yang dilakukan, langsung minta maaf gitu ya, langsung minta maaf, tidak perlu banyak membela diri, udah minta maaf aja. Nah, itu lebih cepat selesai daripada melakukan pembelaan diri, sewa pengacara, itu tambah berkepanjangan dan image-nya akan jadi semakin negatif gitu. Jadi itu viralkan kebaikan, terus berbuat baik. Kemudian yang ketiga ini adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bukan hanya yang tertulis tapi juga gambar dan bahasa tubuh, terutama bahasa tubuh ya. Jadi ini yang biasanya tidak banyak diungkapkan tapi cukup banyak bisa ditangkap atau lebih banyak ditangkap daripada kata-kata gitu. Sehingga upayakan selalu berada dalam koridor kesopanan dan tidak merendahkan siapapun, termasuk ketika membuat iklan itu jangan menjatuhkan harga diri dan martabat bintang iklannya gitu ya. Meskipun mungkin bintang iklannya ya mau-mau aja gitu karena dibayar, tapi janganlah, kasihan ya. Lalu tampilkan yang baik-baik saja dengan cara yang baik. Kemudian berikan informasi yang betul-betul dibutuhkan atau penting saat itu. Komunikan itu memiliki titik jenuh dan memiliki ambang batas daya tampung informasi. Kalau informasi yang diberikan terlalu banyak dalam satu waktu, itu bisa bingung nanti. Ya, orang yang biasa kerja di sawah terus kemudian mendapatkan informasi tentang misalnya pupuk organik gitu yang baru buat mereka, sampaikan dulu yang penting-penting saja. Yang penting dulu di pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua ada lagi yang disampaikan gitu. Jadi ada perulangan satu dan ada penambahan informasi, ada intensitas yang ditambah kalau memang informasi yang mau disampaikan banyak gitu. Kalau informasi yang disampaikan sedikit, ya sampaikan dengan bahasa yang efektif sehingga orang tidak perlu berlama-lama ada di situ gitu. Nah, supaya waktunya juga tidak banyak terbuang dan tidak bosan terutama. Oke, komunikasi efektif. Nah, ini juga perlu melihat konteks komunikasinya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi
terbentuknya suasana seperti apa. Ini sangat mempengaruhi komunikasi. Suasana atau lingkungan di dalam kelas itu sangat formal, bahasa yang digunakan jelas kaku gitu ya, pakai bahasa-bahasa yang formal. Tetapi komunikasi yang dilakukan di kafe, meskipun sama-sama dengan dosen dan mahasiswa, itu lebih santai, lebih rileks gitu, sehingga mungkin yang disampaikan bisa lebih panjang waktunya. Kalau di kelas 1 jam itu sudah mulai banyak yang menguap itu, bukan menguap sudah mulai ngantuk maksudnya. Tapi kalau di kafe mungkin bisa 1 atau 2 jam itu masih tahan gitu, karena suasananya lebih santai gitu ya, lingkungannya lebih kondusif. Kemudian yang kedua, komunikasi tidak dapat diubah. Jadi apa yang sudah kita ucapkan pasti akan diterima oleh komunikan. Apa yang sudah kita ucapkan tidak bisa kita tarik lagi. Nah, itu makanya harus hati-hati berbicara. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, sopan, benar. Nah, itu akan jauh lebih baik. Jika ada kesalahan ucapan dan tindakan, segera minta maaf dan perbaiki. Jangan berhenti minta maaf saja terus sudah, tapi juga perbaiki. Perbaikannya itu untuk diri sendiri, efeknya untuk banyak orang gitu. Kemudian yang ketiga, komunikasi memberikan efek. Efek apa? Upayakan yang kita berikan itu adalah efek yang positif, sebanyak mungkin yang positif. Yang negatif itu kadang tidak bisa kita hindari, karena ya ini fitrahnya manusia ya. Kesalahan itu adalah fitrahnya manusia, melakukan kesalahan itu. Tapi kita upayakan untuk selalu melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Jadi upayakan memberi efek positif sebanyak mungkin dan niatkan untuk membantu dan memberi manfaat. Ini yang paling penting gitu. Karena kalau sudah tulus niatnya untuk membantu dan memberi manfaat, itu orang lain itu juga akan bisa merasakan. Ini yang tadi sifatnya nonverbal, atau bahasa saya malah ini yang sifatnya intangible atau yang meta empirik gitu ya, yang bisa dirasakan itu, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera tapi bisa langsung heart to heart gitu. Nah, ini yang meta empirik. Ini usahakan banyak efek positif. Orang ketika ketemu kita itu senang, itu berarti komunikasi yang kita lakukan berhasil gitu ya. Ada efek positif, ada energi positif yang tertular. Kemudian macam komunikasi ini ada 2, ada internal perusahaan dan ada eksternal, antara perusahaan dengan pihak di luarnya. Gitu. Antara komunikasi di tingkat internal, baik dari atas ke bawah maupun yang lateral, itu tujuannya adalah untuk menjalin dan menguatkan organisasi dan kerjasama tim. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jalinlah komunikasi sebaik-baiknya dengan semua orang, terutama kalau di perusahaan itu dengan rekan-rekan kerja, dengan bawahan, dengan atasan, dengan pihak lain yang terkait. Jalin dengan baik. Kemudian komunikasi eksternal juga harus dijalin, karena kerjasama itu pasti diperlukan. Perusahaan itu pasti akan membutuhkan mitra, dia juga membutuhkan customer gitu. Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa customer dan tidak akan bisa berkembang tanpa customer dan mitra gitu. Jadi untuk bisa menjalin dan memperluas kemitraan itu diperlukan komunikasi yang baik. Nah, ini ada tugas latihan atau responsi untuk dikerjakan dan dikumpulkan 25 Oktober, hanya 1 sampai 2 halaman saja. Jadi maksimal 2 halaman. 1 halaman nggak apa-apa, setengah halaman pun nggak apa-apa kalau sudah cukup. Ya, format kertasnya A4, marginnya normal, spasinya 1,5. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menulis resum atau rangkuman dari materi kuliah ke-12 dan ke-13, yaitu materi tentang corporate branding dan komunikasi bisnis. Gitu. Di 2 materi ini dirangkum atau diresum, kemudian dikumpulkan. Ingat, gunakan bahasa sendiri. Ini kalian bisa aja kopas dari PPT, tapi sebaiknya gunakan bahasa sendiri. Ya, jadi kalian baca, kalian simak videonya dengan baik, kemudian kalian tulis ulang dengan bahasa kalian atau pemahaman kalian. Format penamaan filenya kelas _ nama,
kemudian pengumpulannya di Google Drive, diupload ke folder masing-masing kelas. Sudah saya siapkan masing-masing, jadi yang kelas A masukkan di folder kelas A, yang kelas B masukkan di folder kelas B. Batas akhirnya 25 Oktober, itu hari Kamis depan jam 24.00. Saya rasa ini tidak butuh waktu lama, paling lama 2 jam lah ya untuk menyimak kemudian menulis ulang. Oke, itu sudah ada drive-nya, Google Drive-nya. Nanti silahkan diupload ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.